Pemirsa Evarna TV, seperti yang kita ketahui, sektor pertanian terus menghadirkan peluang usaha yang menjanjikan nih pemirsa. Nah, salah satunya ada di Rumah Jamur Berkah yang ada di Bajoga, Kecamatan Jomaraja, Bajambi, Kabupaten Simalungun. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pembudidayaan jamur tersebut dan juga mendengarkan kisah inspiratifnya. Nah, penasaran? Terus ikutin saya. Usaha ini berawal dari sekelompok remaja masjid yang berkumpul dan berdiskusi mengenai sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mereka bertekad untuk menciptakan peluang usaha melalui jamur merang. Usaha ini kemudian diwujudkan dalam bentuk rumah jamur atau kumbung yang dibangun secara swadaya. Di tempat inilah mereka memulai langkah awal menjalankan usaha jamur merang. Yang mendasari kami membuat usaha ini, yang pertama ketika itu kami perkumpulan kawan-kawan, terutama di remaja masjid, ketika ngobrol, diskusi, kemudian membahas tentang sulitnya lapangan kerja di lokasi kami, sehingga kami berpikir membuat sebuah usaha apa gitu. Kemudian melihat YouTube, juga di Facebook, di sosial media, kayaknya kok bahan baku di sekitar kita ini banyak dan bisa kita manfaatkan kalau kita mau sedikit usaha. Jadi pada saat itu di sekitar 2023 akhir kami mulai mengupayakan untuk berbudidaya jamur merang, tapi sempat berhenti 1 tahun, lalu kita lanjutkan lagi di 2024 akhir, sampai hari ini. Jadi sekitar yang efektif itu, yang aktif kami 1 tahun. Namun, perjalanan usaha ini tidak selalu mulus. 6 bulan pertama kelompok ini sempat mengalami kegagalan panen akibat kurangnya pengalaman dan pengetahuan teknis. Kendalanya tentu saja keterbatasan pengetahuan, karena kami bersama rekan-rekan hampir tidak ada yang berbasic pertanian dan segala macamnya. Jadi memang kesulitannya di pengetahuan. Kemudian kami upayakan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online, kemudian mencari informasi ke sana kemari, terutama ke Pulau Jawa yang memang menjadi sentra ataupun pusat budidaya jamur merang di Indonesia. Alhamdulillah setelah beberapa kali percobaan kami berhasil, walaupun hampir 6 bulan di awal itu kami mengalami kegagalan. Kendalanya tentu saja tadi ilmu pengetahuan yang terbatas. Kemudian kalau hari ini, sampai hari ini kendala kita adalah di pengadaan bibit, karena bibitnya hari ini kita masih pesan dari Pulau Jawa. Bermodalkan semangat dan kemauan untuk belajar, usaha ini perlahan mulai menunjukkan hasil. Kini, usaha jamur berkah terus berkembang dan bahkan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bantuan untuk penambahan kumbung jamur. Jadi untuk proses budidaya sendiri, kita biasa menggunakan tangkos atau tandan kosong segar dari pabrik. Kita hari ini dibantu PTPN 4 untuk pengadaan tangkosnya. Tangkos yang segar itu datang setelah 3-4 hari kita diamkan, maka akan keluar namanya jamur warna orange, namanya jamur oncom. Setelah jamur oncom itu hilang, tangkos kita rendam di dalam bak perendaman 3-4 hari. Kemudian kita fermentasi atau kompos dengan menambahkan bekatul, kemudian dolomit, ditumpuk, ditutup gitu, difermentasi selama kurang lebih 8-14 hari. Kemudian setelah proses fermentasi selesai, tangkos kita susun di rak-rak kita ini, ada bersusun bertingkat ini. Setelah disusun, ada namanya proses pasteurisasi atau sterilisasi, yaitu dengan mengalirkan uap panas dari tungku yang kita bakar di sebelah kumbung atau rumah jamur ini sampai mencapai suhu 60 derajat minimal selama 4 jam. Jadi biasa kita proses pasteurisasi itu memakan waktu 6-8 jam. Kemudian 24 jam kemudian baru kita tabur benih. Setelah itu
Dengan berbagai macam olahan, sekitar 14 hari tumbuhlah si jamur merang ini dan siap panen. Untuk satu periode panen biasanya 20 sampai 21 hari, itu setiap hari kita panen bisa di rata-rata 8 sampai 10 kilo satu hari. Maka dalam satu periode panen itu kita targetnya adalah 160 sampai 200 kilo untuk satu kumbung. Dalam satu hari rumah jamur ini mampu menghasilkan beberapa kilogram jamur merang yang segar. Hasil panen kemudian dijual langsung kepada konsumen serta didistribusikan ke rumah makan. Kalau untuk pasar sendiri masih sangat berpotensi, sangat luas pasarnya, karena jamur merang atau biasa kita disebut di sini tuh jamur pentol adalah konsumsi masyarakat, olahan masyarakat rumah tangga. Jadi biasa kita pasarkan di sekitar kampung atau nagori ini saja. Tapi hari ini kita adalah supplier untuk rumah makan Maha Asik Pematang Siantar. Jadi pasar kami hari ini adalah yang pasti rumah makan Maha Asik Pematang Siantar, kemudian warga di sekitar kita. Masih banyak yang harus dibenahi untuk menunjang berkembangnya usaha ini, seperti bisa memiliki alat untuk membuat kompos dari tongkos yang sudah tidak layak pakai menjadi hasil yang memiliki nilai. Kalau untuk harapannya kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Simalungun, hari ini kami biasanya yang menjadi kendala adalah afkir dari media tanam ini menjadi selain hanya dibuang untuk sebagai pupuk, alangkah bagusnya kalau kami punya mesin penggiling tangkos. Mudah-mudahan ini bisa dibantu terutama Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sehingga nanti tangkos yang afkir ini bisa digiling dan bisa kami manfaatkan untuk pupuk kompos sehingga bisa menjadikan nilai tambah bagi kelompok kami. Kelompok Rumah Jamur Berkah berharap jamur merang ini menjadi ikon dari kampung mereka. Kalau dari kami kelompok harapannya budidaya jamur merang atau jamur merang ini adalah menjadi ikon dari nagori kami, Nagori Bajoga, sehingga orang akan ketika ingat Nagori Bajoga maka akan ingat jamur merang. Dan saat ini apalagi di suasana Hari Raya Idul Fitri ini menjadi oleh-oleh. Biasanya orang pemudik itu ketika kembali kampung ke tempatnya mereka akan pesan sama kami membawa oleh-oleh jamur merang. Nah itu jadi satu ikon ketika orang mengingat Nagori Bajoga maka ingat jamur merang, dan sehingga mudah-mudahan usaha ini juga jadi semakin besar. Dengan ketekunan dan kerjasama, mereka mampu menciptakan peluang usaha yang produktif dan berkelanjutan. Nah pemirsa Maragam-Ragam, inilah liputan kita di Rumah Jamur Berkah hari ini. Dan jamur merangnya sudah ada di depan kami semua. Nah inilah hasilnya. Dan untuk harganya sendiri, setengah kilo ataupun 500 gram ini dibanderol dengan harga 15.000, 1 kilonya Rp30.000 pemirsa. Dan pemirsa, inovasi dan juga mencoba hal baru merupakan kunci dalam menghadapi tantangan perekonomian saat ini ya pemirsa. Dan semoga liputan kali ini menjadi inspirasi Anda untuk membuka usaha khususnya dalam sektor pertanian, mungkin jamur ini pemirsa. Dan pemirsa, itulah kegiatan kita di Maragam-Ragam kali ini. Semoga Anda terus menyaksikan Maragam-Ragam dengan liputan yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Oke.
pemirsa Evarna TV, senang sekali saya Tires Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, saya sudah sampai di Jalan Cokro Aminoto, Gang Wajah nomor 13, Kota Pematang Siantar. Di mana di tempat ini adalah rumah produksi bakso goreng atau basreng Uma nih pemirsa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses produksi dari basreng ini sendiri, dan juga saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah inspiratif dari Bang Azari, pemilik dari brand bakso goreng Uma atau basreng Uma ini pemirsa. Nah, penasaran? Terus ikutin saya ya. Di tengah berkembangnya usaha kuliner rumahan di Kota Pematang Siantar, camilan sederhana justru mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya adalah basreng atau bakso goreng. Camilan renyah dengan cita rasa gurih dan pedas ini semakin digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari sebuah rumah produksi sederhana, basreng diproduksi setiap hari dan dipasarkan hingga ke berbagai daerah. Baik pemirsa Evarna TV, saat ini saya sudah sampai di dapur produksi basreng Uma ini bersama dengan Bang Azari, pemilik dari basreng Uma ini sendiri. Halo Abang, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya. Nah pemirsa, saya penasaran ya, sebelum nanti kita masuk ke melihat bagaimana proses ataupun alur dari produksi basreng ini, pertama sekali awal mula berdirinya usaha ini tahun berapa Bang? Dan juga kenapa sih alasan Abang membuka usaha basreng ini sendiri gitu? Awalnya kita berdiri di akhir 2023. Akhir 2023 ya. Awalnya saya dulu kan bekerja di perusahaan sebagai sales cokok. Jadi saya setelah resign, saya pengen usaha sendiri. Jadinya setelah berbagai macam usaha saya jalani, ya mungkin tidak rezekinya di situ. Ya, mungkin Tuhan menjawab, disinilah rezeki saya. Saya coba basreng ini. Awalnya saya pantas lah dulu, dan saya titip di outlet sampai pada akhirnya ada orang sales yang mau marah saya, udah saya kasih aja. Dari tahun 2023 tuh ya Bang, hingga sekarang ini ya. Rumah produksi basreng ini berdiri dari usaha kecil yang dimulai dengan modal sederhana. Jadi untuk dulu lah Bang, modal awalnya membuka ini bagaimana hingga sekarang omsetnya yang sekarang ini yang sudah didapatkan oleh dapur produksi basreng Uma ini? Nah jadi awalnya itu saya lihat saldo rekening saya itu udah tinggal 300.000 lagi. Sementara pada waktu itu setiap bulan ada biaya rumah yang harus saya bayar sekitar 1.200.000. Jadi memang pada waktu itu masa-masa sulit saya lah. Nah alhamdulillah dengan 300.000 itu saya putar lagi. Alhamdulillah sudah sampai sekarang ini. Kalau sekarang kita produksi di 100 kilo hari. Per harinya? Ya. Wow, 100 kilo. Dan itu memang habis semua itu Bang? Ya, ini habis setiap hari. Karena setiap hari salesnya ada yang bawa. Ada sekitar 10 orang lah. Untuk pengirimannya biasanya ini di kota-kota mana aja nih Bang? Nah, untuk pengiriman kita saat ini masih di Siantar Simalungun. Sama kalau di luar paling Toba, Balije atau Brastagi lah. Saat ini masih di situ aja sih. Kalau misalnya dapur usaha ini pasti ada pasang surutnya nih kan Bang, usaha ya namanya. Untuk usaha ini sendiri, kendala-kendala terbesar yang pernah Abang alami selama ini apa tuh Bang? Ya. Jadi memang pasang surut itu pasti ada. Ya sales bawa barang ya kurang. Ada juga salesnya yang buat sendiri, terus dia rekrut temen-temen sales lain, ada juga seperti itu. Nah ada juga karyawan yang mungkin
kurang kooperatif. Jadi dari perjalanan itulah kita belajar bahwasannya usaha itu yang tidak mudah, tapi bisa kita jalani. Jadi setiap kali kita mau naik kelas pasti ada tantangan. Jadi yang penting kita mampu melewati tantangan tersebut. Untuk produksi basreng Uma ini bisa dibilang mudah-mudah sulit pemirsa. Prosesnya dimulai dari pengirisan atau pemotongan bakso, kemudian dilanjutkan dengan penggorengan. Agar menghasilkan tekstur yang padat dan renyah, bakso digoreng sebanyak 3 kali. Penggorengan pertama dilakukan dengan minyak yang masih dingin atau tidak terlalu panas. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kali proses penggorengan berikutnya, hingga mendapatkan hasil yang sempurna. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencampurkan basreng dengan bumbu perasa pedas daun jeruk. Namun tahukah Anda pemirsa, untuk bumbu pedasnya diproduksi sendiri loh. Mereka membuat minyak cabai mandiri, sehingga kualitas rasa dan kepedasannya tetap terjaga. Nah pemirsa Maragam, kita sudah sampai di proses akhirnya yaitu pengemasan dari basreng Uma ini sendiri. Nah sebelum saya ikut juga untuk membungkusinya ataupun mengemasinya, saya ingin tanya lagi nih sama Abang Azari nih. Bang, untuk produksi dari basreng Uma ini sendiri ada melibatkan warga sekitar nggak Bang untuk proses produksinya? Ya memang kita dalam produksi memang warga sekitar. Jadi dalam hal pemotongan bakso, nanti kan bakso bulat itu dipotong kecil-kecil, itu warga sekitar. Tapi mereka bawa pulang ke rumah masing-masing, nanti setelah selesai baru diantar ke sini. Nah untuk yang goreng juga ataupun yang membungkus 2 orang, orang sini juga, warga sekitar juga. Kita pakai warga sekitar supaya untuk memberdayakan tetangga-tetangga di sinilah. Ada nggak sih Bang untuk dukungan dari pemerintah setempat ataupun pemerintah kota Pematang Siantar khususnya untuk usaha Abang ini? Kalau untuk dukungan sih saat ini belum ada. Cuman memang kesempatan untuk belajar naik kelas kita UMKM itu kita sering ikuti gitu. Karena yang penting itu kan bukan uangnya tapi ilmunya gitu. Karena kalau kita ada uang juga nggak ada ilmunya nggak ada bisa juga. Ya. Benar sekali. Terus Bang, apa sih harapan Abang untuk usaha basreng Uma ini sendiri ke depannya? Apakah ada inovasi terbaru nih dari dapur Uma basreng Uma ini Bang? Nah jadi untuk inovasi terbaru ada, ya ada. Kita sudah melakukan riset di 2 produk terbaru. Tapi memang nanti kita akan keluarkan di setelah Lebaran. Oh, produk apa nih Bang kalau boleh saya tahu nih Bang? Dia di kacang-kacangan. Oh, produk marka kacang. Kacang tojin sama kacang terigu. Itu inovasi terbaru ya Bang. Ya. Dan juga ada nggak Bang untuk kayak pembelian alat-alat baru nanti ke depannya? Rencananya nanti kita setelah Lebaran kita ada mau beli mesin pembungkus otomatis lah, sekalian upgrade untuk pengaduk bumbu sama penggorengan yang lebih besar lah, supaya karena kita kan sebenarnya permintaannya sudah melebihi kapasitas produksi, tapi sebenarnya kita produksinya mampunya cuma segini lah saat ini. 100 kg ya, per dengan harinya. kondisi yang ada sekarang ini cuma 100 kilo lah mampunya. Berarti banyak juga peminatnya ya Bang? Ya, alhamdulillah. Karena kan market untuk Sumatera Utara aja pun luas gitu. Apalagi nanti kalau bisa kita lebihkan mungkin ke Sumatera bagian lain lah. Dan untuk harganya sendiri nih Bang, ini kan satu balnya ini isinya ada 24 ya? Iya. Ini berapa ini harga jualnya Bang buat? Itu kalau kita masukkan ke outlet harganya 40.000. Satu bal ini ya? Iya. Kalau misalnya ecerannya? Kalau ecerannya biasanya berapa Bang? Ecerannya 2.000. Oh, 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Wow, murah juga nih pemirsa untuk menemani cemil-cemilan di rumah santai bersama keluarga
teman yang cocok nih Basreng, Uma. Nah Bang, terakhir nih, pesan Abang kepada masyarakat ataupun para pemula yang ingin membuka usaha, khususnya mungkin Basreng ini, apa nih pesan-pesan Abang biar mereka semangat untuk membuka usaha? Nggak mesti modalnya besar seperti Bang Azari ini, bisa loh menghasilkan hingga sekarang ini 100 kilo per harinya, boleh Bang? Jadi intinya buat teman-teman ya yang mau memulai usaha itu apa namanya, dimulai aja dulu gitu. Jadi kalau kita seperti kita kerja gitu, 3 bulan di awal mungkin kita masih pemula, tapi setelah kita jalani kita kan jadi profesional. Nah sama juga seperti usaha ini, awalnya mungkin kita masih pemula kan gitu, tapi begitu kita jalani setahun 2 tahun, lama-lama kan kita jadi profesional gitu. Akhirnya kita mengerti dari kegagalan yang ada, kita banyak belajar lah gitu. Intinya jangan takut lah mencoba gitu aja. Benar sekali dari Bang Azari, yang mana beliau memberikan motivasi kepada kita ya, jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba, karena ya dengan pengalaman dari Bang Azari sendiri, dengan modal 300.000 nih pemirsa, awalnya dia bisa membuka usaha ini hingga sekarang selama 3 tahun, sudah hampir 3 tahun, menghasilkan 100 kilo ataupun menjual 100 kilo per harinya. Luar biasa sekali pemirsa. Dan itulah pemirsa liputan kita di Maragam-Ragam kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Maragam-Ragam selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, boleh saya ikut nih bantu untuk bungkusnya. Oke.